Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan sebesar-besarnya atas kesempatan kami untuk presentasi penelitian kami malam ini. Kami juga ingin memperkenalkan para tim peneliti. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Hamzah Hakiki, sebagai tim peneliti. Kemudian ada rekan-rekan saya, Muhammad Rafli, Fitria Karendra, Julia Adinda, dan juga Vanessa Tianingrat. Baiklah, kami akan memaparkan materi mengenai judul penelitian kami, yaitu analisis ketenangan jiwa pada jemaah Majelis Taklim Mujahidah Palembang. Boleh di next. Baiklah, pendahuluan. Yang pertama mengenai latar belakang dan juga tujuan yang akan dijelaskan dan dipaparkan langsung oleh saudari Kana. Pada Kana dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kami, yaitu kesehatan mental dan spiritual merupakan aspek penting dalam kualitas hidup manusia. Dalam konteks keagamaan Islam, ketenangan jiwa dipahami sebagai kondisi batin yang stabil, tenang, dan mampu mengelola emosi serta masalah hidup dengan baik. Nah, Majelis Taklim ini berperan sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga menjadi ruang pembinaan spiritual dan lingkungan sosial. Salah satu majelis taklim yang berkembang dan memang adalah Mujahidah yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan keagamaan bagi jamaahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana rutinitas keagamaan Majelis Taklim Mujahidah Palembang dalam berkontribusi terhadap pencapaian ketenangan jiwa para jamaah. Saya yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Karena materi selanjutnya mengenai metode penelitian dan juga hasil penelitian akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama mengenai metode penelitian. Penelitian kami ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif. Maksudnya kami menggali dan juga memahami secara mendalam makna dan juga pengalaman-pengalaman pribadi jamaah tentang bagaimana kegiatan di majelis ini benar-benar membuat hati para jamaah merasa tenang dan ada ketenangan batin pada diri jamaah. Kami mewawancarai secara mendalam dan melakukan observasi langsung kepada dua orang narasumber. Yang pertama narasumber internal, yaitu pengurus inti, yaitu sebagai ustazah di Majelis Taklim Mujahidah ini. Kami mewawancarai beliau untuk memahami bagaimana visi, misi, juga desain program spiritual di Majelis Taklim Mujahidah ini. Kemudian narasumber kedua, yaitu narasumber eksternalnya, adalah jamaah yang rutin mengikuti Majelis Taklim Mujahidah ini. Dari kedua narasumber ini terlihat dampak nyata dan juga perubahan perilaku, yaitu ketenangan jiwa para jamaah yang telah mereka rasakan dalam keseharian. Kami mendapatkan bahwa hasil penelitian bagi jamaah mengikuti Majelis Taklim Mujahidah ini berdampak positif buat ketenangan jiwa jamaah. Temuan kami dibagi menjadi 3 tema utama. Yang pertama ada internalisasi nilai spiritual, kegiatan zikir dan juga tausiah. Ini menjadi syarat utama untuk memasuki nilai spiritual jamaah. Jadi dengan adanya zikir dan tausiah ini di majelis dirancang sebagai sarana untuk penyucian jiwa jamaah, yang dampaknya sangat besar bagi kehidupan jamaah, karena mereka merasa terbimbing ketika mendapatkan penceramahan yang diberikan ketika sedang relevan dengan masalah hidup mereka. Kemudian yang kedua ada regulasi emosi dan juga kontrol diri. Dengan ini ketenangan jiwa jamaah termanifestasi sebagai peningkatan kemampuan mengontrol dan juga merespon stres atau tekanan para jemaah. Dampaknya bagi jamaah yang mungkin awalnya mudah gelisah, kini setelah mengikuti pengajian majelis taklim ini, jamaah lebih merasa mampu menahan diri, mampu menahan emosinya dan juga mampu berpikir jernih. Hal ini yang muncul dari pemahaman konsep penerimaan yang diajarkan di majelis taklim ini. Kemudian yang terakhir ada majelis taklim sebagai sistem dukungan sosial. Selain spiritual, Majelis Taklim Mujahidah ini juga menjadi tempat dukungan sosial. Dengan interaksi yang positif antar jemaahnya, ini yang memiliki kesamaan nilai sehingga menciptakan rasa aman dan juga nyaman bagi jemaahnya. Selain itu, jemaah juga merasa ada perasaan
diterima di sebuah lingkungan. Pertemuan rutin ini menjadi pelepasan dari sebuah tekanan di luar pemikiran jemaah-jemaah yang secara efektif juga menjaga stabilitas emosi jemaah, dan juga dengan ini menghilangkan perasaan-perasaan keinginan untuk dilindungi. Baiklah, selanjutnya materi mengenai regulasi emosi dan juga kontrol diri yang akan dijelaskan oleh Saudari Fitria Karendra. Pada Fitria Karendra, dipersilakan. Baik, saya akan memperjelas lagi tentang hasil penelitian yang mana regulasi emosi dan kontrol diri. Jemaah menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengelola emosi, ketenangan jiwa tercermin dari sikap yang lebih sabar, tidak reaktif, serta mampu menerima masalah hidup dengan konsep ridho, penerimaan terhadap tentuan Tuhan. Proses dimana menunjukkan adanya restrukturisasi kognitif berbasis spiritual yang berdampak pada stabilitas emosional. Ada beberapa dari obser kami, Pak si yang kami wawancarai, dia cenderung semakin hari setelah mengikuti dia lebih lebih bersabar, lebih enjoy, dan lebih menerima diri sendiri. Terus yang kedua itu ada majelis taklim sebagai sistem dukungan sosial, karena dari sebelum regulasi emosi dalam kontrol diri itu Mujahidah juga berfungsi sebagai support sistem sosial. Interaksi antar jemaah itu menciptakan rasa aman, sense of security, dan keterhubungan, sense of belong. Dukungan sosial itu membantu mengurangi perasaan kesepian, meningkatkan kenyamanan psikologis, dan memperkuat ketenangan jiwa jemaah. Jadi kayak di mana hubungan antara jemaah dan ustazahnya itu sangat baik, dan jadi kayak si jamaahnya feel for free buat mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi kayak setelah mencurahkan apa yang dirasakan tuh, si ustazahnya tuh istilahnya tuh memberikan saran. Jadi kayak jemaahnya tuh lebih enjoy, lebih mudah bersabar dari sebelum-sebelumnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fitria Karendra. Untuk materi selanjutnya mengenai Majelis Taklim sebagai sistem dukungan sosial dan juga pembahasannya yang akan dipaparkan oleh Saudari Julia Adinda. Pada Julia Adinda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Majelis Taklim sebagai sistem dukungan sosial selain urusan spiritual, MT Mujahidah juga berperan penting sebagai jaringan pengamat sosial bagi jemaah. Keterlibatan dan interaksi rutin antar jemaah menumbuhkan rasa aman dan perasaan memiliki. Di antara mereka, dukungan dari sesama anggota ini terbukti ampuh mengurangi rasa kesepian, meningkatkan kenyamanan psikologis, dan pada akhirnya memperkuat ketenangan jiwa jemaah. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ketenangan jiwa jemaah MT Mujahidah terbentuk dari adanya perpaduan antara dua hal. Yang pertama, hubungan vertikal yang berupa kedekatan dengan Tuhan melalui ibadah dan spiritual. Yang kedua, yaitu hubungan horizontal atau sosial yang berbentuk interaksi dan dukungan yang erat antara sesama jemaah. Hal ini menguatkan pandangan dalam psikologi agama dan kesehatan mental yang secara konsisten menegaskan bahwa peran agama dan komunitas yang seperti adalah kunci utama untuk menjaga kestabilan dan kesejahteraan psikologi seseorang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Julia Adinda. Terakhir, kesimpulan, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari materi kami, hasil dari pemaparan materi sebelumnya. Jadi, Majelis Taklim Mujahidah Palembang ini efektif membantu jamaah mencapai ketenangan jiwanya melalui mekanisme spiritual seperti zikir dan tausiah untuk mengatur emosi, regulasi emosi, dan juga untuk merasa diterima hidupnya dan juga dalam menghadapi stres, serta mekanisme sosial mengenai dukungan emosional antar jamaah untuk mengurangi kesepian dan juga meningkatkan kenyamanan jamaah. Majelis Taklim ini bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga sebagai ekosistem kesehatan mental berbasis masyarakat yang mendukung kesejahteraan jiwa para jemaah. Baiklah, sekian pemaparan dari materi kami. Semoga dengan penjelasan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan psikologi Islam dan juga peran-peran Majelis Taklim di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.